Di kota kuno Semarang, Indonesia, rumah itu menjadi bukti keberadaan masa lalu yang suram. Saat aku memasuki rumah itu, aku merasakan kehadiran yang tak terlihat, sebuah kehadiran yang membuat bulu duku berdiri tegak. Pintu berderit ketika ku masuki, mengingatkan betapa usangnya bangunan ini. Aku menghirup udara yang terasa dingin dan berbau kuno. Lampu redup menyinari lorong-lorong gelap, menciptakan bayangan-bayangan yang menyeramkan. Aku mendengar bisikan-bisikan lembut yang seolah-olah memanggilku, menuntunku menuju suatu tempat yang tak terlihat oleh mata. Saat aku mendekati sebuah kamar, aku merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat. Pintu kayu berwarna gelap terbuka sendiri, mengungkapkan sebuah ruangan yang penuh dengan keheningan yang menggigit. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah pocong berwajah hancur. Wajahnya dipenuhi luka-luka yang mengerikan, dan matanya kosong tanpa ekspresi. Namun anehnya, tidak ada rasa takut yang terasa di dalam diriku. Sebaliknya, aku merasa seolah-olah pocong itu adalah teman tidurku yang sudah lama hilang. Aku mendekati pocong itu dengan langkah-langkah ragu, tetapi tak ada yang bisa menghentikanku. Entah bagaimana pocong itu memberiku rasa nyaman yang aneh. Aku merasa seolah-olah aku tidak lagi sendirian di rumah tua itu. Pocong itu, meskipun mengerikan, memberiku rasa aman yang aneh. Setiap malam, aku tidur di samping pocong berwajah hancur itu. Aku mendengar suaranya yang lembut memanggil namaku, mengatakan bahwa aku tidak sendirian. Dan setiap malam, mimpi-mimpi aneh dan mengerikan menghantui tidurku. Satu hal yang pasti, pocong itu tidak pernah meninggalkan sampingku. Aku menjadi terbiasa dengan keberadaannya, meskipun tak pernah bisa melupakan wajahnya yang hancur itu. Dan entah mengapa, aku merasa bahwa ada suatu hubungan yang lebih dalam antara kami, sebuah hubungan yang melampaui kengerian yang terlihat. Malam ini, saat aku menulis cerita ini, pocong itu duduk di sebelahku. Matanya yang kosong kini penuh dengan ekspresi yang aneh, seolah-olah dia juga memiliki cerita yang ingin dia bagikan. Dan meskipun terdengar mengerikan, aku tidak bisa menolak rasa ingin tahuku yang semakin memuncak. Sekarang, dengan bulu kuduku berdiri tegak dan jantungku berdegup kencang, aku bertanya pada pocong itu, "Apa yang ingin kau katakan padaku?" Malam itu, ketika aku menanti jawaban dari pocong berwajah hancur yang duduk di sampingku, ruangan tiba-tiba terasa semakin gelap. Sebuah angin dingin mulai bertiup dari sudut ruangan yang gelap, membuat bulu kuduku merinding. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa penasaranku terhadap pocong itu membuatku tetap bertahan. Seketika, pocong itu mulai berbicara dengan suara yang lembut namun menakutkan. Dia mulai bercerita tentang kehidupannya yang dulunya manusia biasa sebelum berakhir sebagai pocong berwajah hancur di rumah tua ini. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pria muda yang terjebak dalam dunia gelap perdukunan. Dia terlibat dalam ritual-ritual yang terlarang dan mengorbankan jiwa-jiwa untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Namun, keserakahan dan ketamakannya membuatnya terjerumus ke dalam neraka sendiri. Wajahnya yang hancur adalah akibat dari kutukan yang diberikan kepadanya oleh entitas jahat yang dia sembah. Dia merasakan siksaan yang tak terperi, dan keinginannya untuk mendapatkan kembali wajahnya yang manusiawi telah menghantarkannya pada takdir sebagai pocong berwajah hancur ini. Saat pocong itu menceritakan kisahnya, ruangan terasa semakin gelap dan terisi dengan aura kegelapan yang tak terbantahkan. Aku merasa ketakutan yang mendalam, tetapi juga merasa simpati terhadap nasib yang menimpanya. Setelah selesai bercerita, pocong itu memandangku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Dia meminta maaf atas segala ketakutan yang dia timbulkan padaku, tetapi juga meminta pertolongan untuk menebus dosanya. Aku yang terkejut dan bingung, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Namun, rasa iba dan empati membuatku bersedia membantu pocong itu menemukan kedamaian abadi. Dengan doa yang terucap dari lubuk hati, aku berjanji akan membantu pocong berwajah hancur itu menemukan jalan pulang ke alam lain yang lebih baik. Dengan senyuman yang penuh harap, pocong itu menghilang, meninggalkan ruangan dengan suasana yang lebih tenang. Setelah kejadian itu, aku merasa seolah-olah aku telah membebaskan diriku dari belenggu ketakutan. Pocong itu, meskipun menyeramkan, memberiku pelajaran tentang penyesalan, ketamakan, dan kebaikan hati. Dari cerita ini, aku belajar bahwa di balik wajah yang menakutkan dan kengerian yang terasa, terkadang ada hati yang mencari keadilan dan damai sejahtera. Dan aku berharap, pocong berwajah hancur itu telah menemukan kedamaian yang dia cari di alam lain. Sebagai penutup,
Aku ingin mengajak semua orang untuk selalu membuka hati terhadap yang lain, bahkan terhadap yang tampak menakutkan sekalipun. Kebaikan hati kita dapat menjadi cahaya di tengah kegelapan, dan dengan itu, kita dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran YouTube Duka Malam Horor untuk lebih banyak cerita-cerita menarik dan inspiratif. Terima kasih telah membaca cerita ini. Semoga dapat memberikan hiburan dan pelajaran yang berharga. Selamat malam, semoga tidurmu nyenyak dan penuh damai.